Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B07 akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak yang berjudul Sistem Penjualan Coffee Shop. Pertama, perkenalan dulu. Saya Ahmad Kelvin dengan NPM 4519210089 bertugas membuat skenario dan ERD. Lalu saya Johan Hendri dengan NPM 4519210072 dengan bertugas perancangan database dan layout sistem. Saya Rizal Afani dengan NPM 4519210095. Tugas saya sebagai programming. Saya Indra Agus Kuncoro dengan NPM 4519210039 bertugas sebagai perancangan DFD, PO, dan APL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra tentang APL. Arsitektur perangkat lunak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada input, berada pada daerah paling kiri, yang merupakan seluruh tabel yang terlibat menjadi inputan ke dalam sistem. Kedua ada output, berada pada daerah yang paling kanan, yang merupakan seluruh informasi dan atau laporan yang ditampilkan oleh sistem. 3. Proses, berada pada daerah tengah, yang merupakan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem. Proses terbagi menjadi 2 bagian, yaitu manajemen user dan sistem. Sistem terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok master dan kelompok transaksi. Di sini ada APL. Yang pertama itu ada manage user, sebelah kiri ada user dan sebelah kanan ada info user. Di bawah manage user ada login. Terus ada tabel master. Di sebelah kirinya ada supplier, kopi, harga kopi, jenis kopi, karyawan. Sedangkan di sebelah kanan tabel master ada tabel info jenis kopi, info supplier, info kopi, info karyawan, info harga kopi. Dan di bawah tabel master ada pengelolaan shift karyawan. Di sebelah kirinya ada tabel karyawan dan tabel shift. Di sebelah kanan ada jadwal shift. Di bawahnya ada tabel register. Di sebelah kiri pendaftaran. Dan di sebelah kanan tabel info pendaftaran. Di bawahnya ada pemesanan. Di pemesanan ada pemesanan. Dan di sebelah kanan ada info pemesanan dan laporan pemesanan. Terus di bawahnya ada pembayaran, di sebelah kiri ada transaksi, dan di sebelah kanan ada laporan transaksi dan struk pembayaran. Di bawahnya lagi ada penjualan, di sebelah kiri ada jual, di sebelah kanan ada laporan penjualan. Di bawahnya ada stok kopi, di sebelah kirinya ada kopi masuk, kopi keluar, dan sebelah kanan ada laporan stok kopi. Di bawah lagi ada komplain, di sebelah kirinya ada tabel komplain, di sebelah kanan ada tabel laporan komplain. Serta paling bawah yaitu ada tabel return, sebelah kirinya tabel return, di sebelah kanan ada laporan status return. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram konteks. Yang pertama, ini adalah coffee shop TKP yang bisa diakses oleh pembeli melalui register. Jika sudah register bisa login dan memesan kopi, dapat melihat info bayaran, lalu membayar, dapat struk bayar. Lalu bisa diakses juga oleh owner dan karyawan dengan cara yang sama, bisa dengan login. Ada kopi yang bisa dilihat oleh karyawan dan info kopi, terus penjualannya. Lalu ada info supplier di sini, info return jual dan return beli. Dan owner bisa mengakses supplier, info return beli,
dan info penjualan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan ERD. Yang pertama, pembeli dapat melakukan register, lalu melakukan pemesanan. Pemesanan di sini terdapat tabel kopi, jenis kopi, dan harga kopi. Setelah memilih, pembeli melakukan pembayaran, lalu mendapatkan kopi keluar. Jika tidak sesuai, bisa komplain. Lalu pemesanan diproses oleh karyawan, karyawan di sini dapat melihat tabel penjualan dan tabel shift karyawan. Lalu menginput supplier, terus mengirim kopi masuk. Jika tidak sesuai, kopi akan di-return ke supplier. Selanjutnya akan dijelaskan. Ini adalah database-nya. Pertama ada tabel pembayaran. Pembayaran itu primary key-nya ID pembayaran. Lalu ada registrasi. Primary key-nya adalah ID registrasi. Lalu ada pembeli, ID pembeli primary key, dan karyawan itu ID karyawan primary key. Nah, yang lainnya itu ada lagi supplier primary key. Kalau ini tuh ID pembeli itu akan bisa terhubung ke primary key-nya dengan foreign key. Nah, seperti itu contohnya. Lalu ini adalah relasinya. Primary key akan bisa terhubung ke karyawan, tabel karyawan akan bisa terhubung ke shift karyawan dan tabel jual. Lalu tabel kopi bisa terhubung ke tabel komplain, tabel pemesanan, tabel jenis kopi, dan tabel kopi masuk. Lalu ada tabel pembayaran itu bisa terhubung ke tabel jual, tabel pemesanan, dan tabel komplain, dan tabel kopi keluar. Lalu di sini supplier bisa terhubung ke tabel return. Lalu di sini registrasi terhubung ke pemesanan, dan pembeli terhubung ke tabel registrasi dan tabel pemesanan. Next, ini adalah use case diagramnya. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama pembeli. Pembeli itu pertama kali harus melakukan register, extend ke login. Setelah dia bisa register, baru bisa memesan kopi. Karena di sini ada include. Lalu di pemesan kopi itu ada harga kopi, jenis kopi, dan nama kopi. Lalu pembeli juga bisa melakukan pembayaran setelah melakukan pemesanan. Lalu pembeli mendapatkan struk pembayaran, dan pembeli juga bisa komplain. Lalu yang aktor kedua itu karyawan. Karyawan itu bisa menerima pemesanan, memproses pemesanan, mencetak struk pembayaran, melihat shift, menginput stok. Menginput stok itu ada kopi masuk, kopi keluar, lalu bisa menginput supplier, dan bisa memproses komplain, dan bisa memproses return. Dan ini semua harus include dengan login. Jadi login dulu. Lalu ada owner. Owner itu bisa menginput user dan menginput karyawan dan melihat jual. Dan 3 ini juga include dengan login. Ya, selanjutnya kelas diagram akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada pembeli. Pembeli itu bisa melakukan create, update, dan delete, dan read, dan melakukan register. Di sini di register ini ada password set, tanggal register, ID pembeli, itu semua bisa di create, update, delete sama pembeli. Sesudah register dan login, pembeli melakukan pemesanan. Di sini pembeli juga bisa create, update, delete, dan read. Di sini
dapat jumlah harga pesan itu sama total bayar. Di sini di pemesanan memiliki kopi. Kopi ini ada nama kopi, ID kopi sama jenis kopi. Memiliki jenis kopi juga, mendapatkan kopi dan juga memiliki harga. Saat memilih kopi, jenis kopi, dan harga kopi, pembeli diharuskan melakukan pembayaran. Di sini ada ID pembayaran dan ada status pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, karyawan memproses pesanan atau order dari pembeli. Di sini karyawan melihat stok kopi, melihat ID pembayaran, melihat ID karyawan. Di karyawan juga ada set ID karyawan dan nama karyawan serta jenis kelamin. Karyawan di sini melihat shift dan menginput supplier serta mengirim kopi masuk. Kalau kopi tidak sesuai akan lanjut ke return. Di pembayaran ini pembeli mendapat kopi, yaitu kopi keluar, dan kalau karyawan sudah melakukan konfirmasi pembayaran serta pembeli juga, jika kopi tidak sesuai akan dilakukan komplain. Oke, selanjutnya kita akan ada demo program yang dijelaskan oleh Rijak. Silakan Rijak, present. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang sistem login dan sistem registrasi serta layout awal pada program Coffeeshop TKP. Sudah masuk? Udah. Oke, di sini tampilan awalnya di sini yaitu masuk jika sudah mempunyai akun diharapkan langsung masuk. Jika belum, ada sistem registrasi atau sistem pendaftaran. Daftar di sini, misal nama lengkap Kelvin, misal Ahmad Kelvin. Nomor telepon ini sembarang saja. Alamat lengkap. Untuk informasi login ini misal kita serta kita meng-create password. Passwordnya gampang. Di sini kita daftar, sudah terinput di database-nya dan kita akan melakukan login. Sudah dapat email, kita masuk. Oke, di sini tampilan web awal dari Kopi TKP. Saya akan menjelaskan layout awal dari web Kopi TKP. Di header ini ada informasi kontak, informasi nama tempat, dan di navbar ini ada home, kategori produk, keranjang, sama daftar order. Di bagian atas juga ada keranjang sebagai tempat untuk menyimpan pesanan kita. Turun di bagian body, kita akan masuk ke produk. Ini produk kita, di produk TKP ini baru menyediakan 3 jenis kopi, yaitu cappuccino, americano, dan latte. Selanjutnya bagian footer, ini ada informasi kontak juga, informasi tempat, informasi email, sama informasi
kita lanjut ke pemesanan. Kita bisa lihat produk dahulu. Misal kita mau pesan cappuccino, di sini terdapat deskripsi dan atau jenis kopi dan harga. Kalau kita mau lihat yang lain, misal kita mau lihat americano, di sini ada deskripsinya juga. Misal kembali ke awal, kita mau memesan cappuccino, lihat produk dan ada di cart. Nah, otomatis pesanan kita akan masuk. Di sini juga ada kategori produk atau kategori kopi, yaitu ada hot coffee, ice coffee, sama non coffee. Karena baru ada hot coffee, jadi hanya data yang tertampil itu hanya hot coffee. Selanjutnya kita ada di keranjang. Di keranjang ini ada satu barang yang tadi kita pesan. Barangnya adalah cappuccino, jumlahnya 1, harga satuannya 20.000. Kita bisa create, read, update, dan delete di sini. Total harga dengan ongkir juga tersedia. Jika kita langsung ingin check out dan tidak lanjut ke shopping, maka kita langsung saja check out. Sudah. Di sini ada kode order, total harga yang dibayar. Di sini ada lewat mana kita akan membayar atau via mana. I agree and check out, atau saya setuju dan check out. Ini barang sudah ter-check out dan di daftar order. Kita selanjutnya adalah mengonfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran di sini kode order sudah tertulis, nama pemilik barang itu tadi Ahmad Kevin. Kita misal menggunakan BCA, tanggal itu kita sesuai dengan hari ini dan kirim. Begitu saja. Selanjutnya kita keluar dan akan masuk ke halaman admin atau admin panel. Kita keluar di admin atau di admin panel ini, karyawan bisa masuk untuk menerima pemesanan dan mengkonfirmasi pemesanan. Di sini tampilannya sama, cuman ada beberapa perubahan, yaitu ada menu admin panel. Di admin panel, di sini pelanggan kita 4, pesanan kita sudah 6, dan yang sudah konfirmasi pembayaran itu 4. Kita bisa kelola pesanan di sini. Ada Johan, ada Indra, dan ada Ahmad Kelvin yang sudah mengkonfirmasi pembayaran tadi. Kita kelola pelanggan. Di sini ada informasi tentang pelanggan yang tadi baru saja login. Ada Johan, Indra, dan Ahmad Kelvin. Dan alamat serta email serta nomor telepon. Kita bisa juga mengelola staff. Di sini hanya admin yang login. Kalau kembali ke toko bisa, karena pesanan sudah masuk, pesanan otomatis akan dibuat dan dikirimkan. Selanjutnya kita keluar dan tampilan awal lagi di website Kopi TKP. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau salah dalam penjelasan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.